Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Miftahul Khair, Batu Tinggi, Lantai Barat, Galis, Bangkalan. Sekaligus saya adalah peserta PPG Transformasi Batch 1 Angkatan tahun 2025 dari LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250310866. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari Sabtu 10 Mei tahun 2025 di kelas 3 dengan materi masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar SKI. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan terserap dengan sempurna, dijadikan ilmu yang bermanfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Kali ini untuk memimpin doa kepala kelas supaya maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa Susan. Anak-anak pada hadir semua? Ya, alhamdulillah. Tapi saya absen dulu ya, biar ketemu. Takutnya ada yang tidak hadir. Qasim Akmalul Mu'min, Ubaidillah Ulil Abrar, Dawil Albab, Fadol, Hafiz, Nizam, Ainur Rahman, Muhammad Nur Rahman, Usman,
Rizkiyatul Karimah, Izzatul Ilahiyah, Sofia Jamila, Raisatul Qani'ah, Nailatul Syafa'ah, Sulaimah. Ya, alhamdulillah teman-teman hadir semua. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman masih semangat ya? Sebelum memasuki materi, mari kita expressing dulu. Apa tujuannya supaya tambah semangat, tidak bosan, dan tidak ngantuk dalam melaksanakan pembelajaran saat ini. Mari breaking dengan pembacaan sholawat disesuaikan dengan pelajaran saat ini, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan agama yang agama Islam, agama yang agama yang tiada setinggi dari agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi, tiada setinggi dari agama Islam. Maka karena agama Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka breaking dengan menggunakan pembacaan sholawat dengan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil Quran wa tuqdah bihil hawaidu wa tunalu bihir raghaibu husnal khawatimi wa yustasqal ghamama biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi adadi kulli ma'lumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman semua, sebelum memulai materi pembelajaran, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya biar tambah kuat cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada kebangsaan negara Republik Indonesia. Mari berdiri semua. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak semua, sekarang memasuki kegiatan inti, yaitu pembahasan tentang materi yang akan dibelajarkan sekarang ini, yaitu dengan materi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja. Di dalam tema masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ringkasan materi-materinya ada 4. Di antaranya adalah materi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja. Sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas saat ini, saya mau bertanya pada anak-anak semua, masih ingatlah pada materi yang sebelumnya, pada materi yang dipelajari di minggu kemarin? Ingat? Coba saya tanya, materi apa yang dipelajari di minggu kemarin? Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran tentunya tabah dalam menghadapi segala macam cobaan, dalam berjuang didasarkan kesabaran. Ketika Nabi Muhammad itu sosok orang yang sangat sabar dan sangat peduli terhadap lainnya. Jadi materi yang telah dipelajari kemarin tentang kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua masih semangat? Alhamdulillah, biar tambah semangat dan fokus supaya tidak bosan. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Jadi kalian semua harus siap dalam belajar, fokus, harus menerangkan apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini namanya fokus dan konsentrasi. Materi sekarang ialah berupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja. Jadi dalam masa dewasa Kanjeng Nabi, diantaranya Kanjeng Nabi setelah dewasa, Kanjeng Nabi ini Kanjeng Nabi bekerja dengan tekun dan sabar. Dalam bekerja tidak pandang lelah, tidak pandang kesulitan apapun dalam bekerja oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilalui dengan hati yang penuh sabar dan tabah.
Ini adalah di antara sifat yang terpuji bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat sabar menghadapi segala macam ujian di waktu bekerja. Jadi beliau Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mulai kecil Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu. Apa yatim piatu? Tidak punya bapak dan ibu, itu namanya yatim piatu. Kanjeng Nabi Muhammad semasa dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal. Sementara Kanjeng Nabi masih di dalam kandungan. Alangkah sedihnya kalau dipikirkan nasibnya Kanjeng Nabi Muhammad dikala lahir sudah tidak mempunyai ayah. Mau bilang ayah ke siapa? Tentunya sedih. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak sedih atas semua ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sosok orang yang yakin, sosok orang yang beriman akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Di antaranya harus percaya pada takdir, pada ketetapan Allah, atau yang disebut dengan qada qadarnya Allah, harus yakin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, ingat akan takdir Allah. Semua apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi, kesulitan apapun, kesusahan apapun yang dialami oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi yakin semua itu adalah takdir Allah. Pasti ada apa? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kesulitan dahulu akan mendapatkan kemudahan. Oleh karena itu Kanjeng Nabi iman akan ketetapan Allah yang ada pada dirinya, yang menimpa pada dirinya dalam masa atau di waktu berjuang, di waktu bekerja. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di waktu sekitar umur 8 tahunan itu sudah ikut pamannya. Kan Kanjeng Nabi Muhammad itu usia 6 tahun ibunya meninggal, Siti Aminah meninggal. Lalu yang menanggung asuhnya, yang mengasuh Kanjeng Nabi langsung pamannya Abu Thalib, pamannya Abu Thalib. Jadi pada usia 8 tahun Kanjeng Nabi mulai ikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Bahkan sebelumnya Kanjeng Nabi sebelumnya berdagang, Kanjeng Nabi ini awalnya ikut mengembala kambing karena ikut prihatin atas nasib pamannya, yang pamannya juga ada tanggungan keluarganya, sementara ekonomi pamannya sangat kekurangan. Makanya Kanjeng Nabi mulai timbul pikiran, timbul rasa prihatin, kasihan pada pamannya. Maka ikut serta mencari ekonomi dengan cara mengembala kambing. Tahukah kamu mengembala kambing? Mengembala kambing, coba saya bertanya, kalau mengembala kambing itu di bawah naungan atap atau di alas? Mestinya di alas. Kalau di alas
pasti di bawah terik matahari. Kalau di bawah terik matahari pasti panas apa dingin? Panas. Menghadapi panasnya terik matahari di waktu mengembala kambing, dihadapin dengan sabar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu prosesnya. Kalau berjuang tidak mungkin tidak melalui kesulitan dan segala macam ujian. Lah ini di masa Kanjeng Nabi mengembala kambing kepada pamannya yang bernama mengembala kambing. Anak-anak semua, apa tujuan pembelajaran, tujuan materi saat ini? Satu, memahami perjalanan Nabi Muhammad di masa hidupnya. Tidak langsung enak, lewat perjuangan, lewat kesulitan dan lain sebagainya di masa hidupnya. Terus tujuan yang kedua, mengetahui sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat terpuji diantaranya Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai sifat jujur dan sifat sidik, artinya jujur, dan juga sifat amanah. Apa arti amanah? Amanah dipercaya. Terus tabligh, terus fatonah. Sifat yang terpuji bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, mengetahui sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tiga, meneladani nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Gimana? Di antaranya sifat jujurnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah di masa umur berapa tahun itu ikut berdagang sama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lain. Di Kanjeng Nabi dalam berdagang tidak lepas dari sifat jujur. Kanjeng Nabi jujur. Bagaimana caranya jujur dalam berdagang? Kalau dagangannya baik dibilang baik. Kalau dagangannya jelek dibilang jelek. Kalau ada yang menawar dibilang ada yang menawar. Kalau tidak ada dibilang tidak ada. Kadangkala kalau orang yang tidak bertanggung jawab, kalau orang yang tidak mempunyai sifat yang terpuji, berdagang misalnya tidak ada orang yang nawar, bilang sudah 3 orang yang nawar. Nah ini sifat yang tidak terpuji, tidak baik digunakan untuk bekerja apapun. Utamanya misalkan dalam berdagang harus jujur, karena Kanjeng Nabi memakai sifat kejujuran, memakai sifat sidik dalam berdagang. Maka semua masyarakat di negeri Syam sama-sama cinta dan suka berteman dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dikarenakan ia seorang yang jujur dalam berdagang, tidak pernah berdusta. Makanya kejujuran itu sangat penting. Karena apa? Kalau orang yang jujur dalam berdagang apapun, jujur, maka itu termasuk kejujuran dalam berdagang, termasuk disebut tajirun soduk, pedagang yang sangat jujur. Akan dikumpulkan
oleh para as-siddiqin, para orang-orang yang benar, para orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Makanya usahakanlah kalian semua untuk bersifat jujur. Jadi dalam meneladani sifat jujurnya Rasulullah Muhammad SAW, kalian semua dalam segala sikap apapun, dalam segala hal apapun harus mempunyai sifat jujur. Karena jujur itu menyelamatkan. As-sidqu munajjin. Jujur itu menyelamatkan. Tidak ada orang yang jujur itu tidak selamat. Orang yang jujur itu pasti akan selamat. Dan bagi pedagang yang jujur, tidak ada ceritanya dagangannya rugi. Lamalah kalau menggunakan sifat yang jujur dalam berdagang, harta yang dihasilkan dari dagangan tersebut akan menjadi harta yang barokah. Hartanya banyak, barokah lagi. Nah, ini namanya jujur. Terus, jadi kami ulangi, meneladani nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, meneladani. Setelah tahu sifat-sifat yang terpuji Nabi Muhammad, setelah tahu kalian semua, terus tujuan pembelajaran meneladani, ingin meneladani nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Bukan hanya sekedar tahu, oh ya Kanjeng Nabi seseorang yang jujur, seseorang yang amanah, Kanjeng Nabi. Lalu habis itu sampean punya tingkah atau punya sikap yang tidak jujur kepada temannya, kepada orang tuanya, saudaranya, apalagi kepada gurunya. Sampean melakukan sifat yang tidak jujur. Itu kan berarti sampean belum mencapai tujuan pembelajar. Kalau sampean masih menggunakan sifat yang tidak jujur, berarti sampean belum mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran ialah yang ketiga, meneladani, meniru nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Nah, kan ada Nabi Muhammad itu dalam satu keterangan, Nabi Muhammad itu termasuk benar, sidik. Sifatnya sidik yang wajib. Pada Nabi Muhammad itu sifatnya wajib. Ada pada diri Nabi Muhammad itu sifatnya sidik. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Walaupun guyonan, apa guyonan? Walaupun gak serius lah guyonan. Lah, masa kalau guyonan masih benar? Berguyon benar. Kanjeng Nabi walaupun berguyon dalam berbicara, dalam mengabarkan sesuatu, walaupun berguyonan tetap benar. Contoh, ada cerita dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sosok orang tua yang suan pada Nabi Muhammad. Lalu sesampai di hadapan beliau, langsung orang yang tua tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya pakai bahasa di sini, ibu perlunya apa? Suan ke sini. Langsung menjawab ibu tersebut, ibu tua itu menjawab, Kanjeng Nabi, saya bertanya, saya kan orang tua seperti ini, kelak di hari kiamat, kelak di kemudian hari, apakah saya masih bisa masuk neraka, masuk surga,
apakah masih bisa masuk surga kanjeng Nabi? Saya seperti ini, apa masih bisa masuk surga? Langsung dijawab oleh kanjeng Nabi, oh tidak bisa, kalau orang seperti kamu tidak akan masuk surga. Langsung si ibu itu mendengar jawaban dari kanjeng Nabi, langsung kecewa dan ia langsung pulang. Setelah pulang langsung dipanggil menghadap kembali. Lah ibu kok pulang? Iya. Lah kok langsung pulang? Iya, karena saya bertanya, saya kata sampean tidak akan bisa masuk surga. Oh iya memang bu, kenapa kok pulang? Iya karena saya istilah seperti menyesal itu, saya tidak punya harapan untuk masuk surga karena kata sampean orang seperti saya, kata sampean saya tidak akan bisa masuk surga. Oh iya bu, yang dimaksud saya benar kan, kalau orang seperti sampean, orang tua seperti sampean tidak bisa masuk surga bu. Ngerti maksudnya ibu? Belum paham ya Rasulullah. Ya maksudnya kalau orang masuk surga itu rata-rata orang tepat sehat-sehatnya. Artinya kalau di surga nanti tidak ada orang tua seperti sampean bu. Jadi kalau misalkan sampean tua, kelak di akhirat sampean masuk ke surga, itu dikembalikan mudah lagi bu, sehat lagi. Oh begitu. Langsung ibu, gimana bu? Udah paham? Iya Rasulullah, terima kasih. Langsung gembira. Kalau tadinya pulang merasa kecewa, ternyata kanjeng Nabi guyonan. Maksudnya ibu tidak bisa masuk surga karena ibu itu tua. Maksudnya kanjeng Nabi, kalau masuk surga, setiap orang yang masuk surga oleh Allah usianya dipermudahkan kembali. Jadi yang tua bisa mudah kembali sehat. Makanya dalam surga tidak ada orang yang batuk, tidak ada orang yang sakit. Di surga itu tempat orang bersenang-senang. Jadi anak-anak ngerti tentang tujuan pembelajaran yang ketiga, meneladani nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Ngerti? Berarti untuk meneladani, kalian semua anak-anak dituntut untuk meniru, untuk meneladani sifat kejujuran dan tanggung jawab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur pada teman, jujur pada saudara-saudara, jujur pada orang tua, jujur pada gurunya. Kalau sampean sudah bisa meniru, meneladani tentang sifat kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampean dinyatakan sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga. Yaitu apa tujuan pembelajaran yang ketiga? Nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Terus ringkasan materi berikutnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Jadi mendengar ceritanya Maisarah, Siti Khadijah, ceritanya Maisarah bahwa kanjeng Nabi sifatnya ini sifatnya jujur, orangnya tanggung jawab, pandai, orangnya sabar dan tabah, segalanya sifat yang terpuji ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung apa setelah mendengar cerita dari Maisarah, Siti Khadijah langsung
Jangan-jangan impian saya kemarinnya berjudul pada ini, tembus, berjudul pada kisah Maisarah. Apa sebelumnya Siti Khadijah? Siti Khadijah nikah sebelumnya bermimpi ada matahari jatuh ke rumahnya. Matahari jatuh ke rumahnya dengan penuh dengan cahaya, sehingga di area rumahnya, bahkan di kota Mekah itu ikut bersinar, ikut bercahaya, kena sinarnya matahari. Dan setelah mimpi itu diceritakan oleh Siti Khadijah, diceritakan kepada siapa? Kepada saudaranya, saudaranya siapa? Saudaranya Khadijah. Terus sama saudaranya dijawab, saudaranya ini memang ahli dalam menakwilkan mimpi karena mempunyai dasar-dasar ilmu yang didapat dari nabi-nabi yang dahulu. Pandai untuk menakwil mimpi. Mimpinya diceritakan, mimpinya Khadijah pada saudaranya, langsung ditakwili oleh saudaranya. Oh, kalau bermimpi demikian, kamu akan menikah dengan seorang nabi akhir zaman. Kamu akan nikah dengan nabi akhir zaman. Loh, siapa itu? Putra dari Abdullah. Orang mana? Ya orang Quraisy. Diceritakan begini. Jadi setelah bermimpi Siti Khadijah nikah, tak lama tambah yakin dan percaya tentang sikap dan sifat kejujuran Kanjeng Nabi di waktu berdagang. Lalu Siti Khadijah tertarik ingin mengajak Nabi Muhammad untuk ikut serta dalam kafilah, ikut berdagang ke negeri Syam. Terus tapi Kanjeng Nabi disuruh mimpin dagangan, kafilah dagangan, dan Siti Khadijah menyuruh pembantunya, menyuruh khaddamnya, siapa? Budaknya Maisarah, untuk menemani Kanjeng Nabi dalam berdagang. Setelah datang berdagang, langsung menuju Siti Khadijah, langsung bercerita tentang Nabi Muhammad. Iya, Muhammad itu orangnya pandai, orangnya jujur dalam berdagang, orangnya tabassum, murah senyum. Jadi banyak orang-orang yang suka, banyak temannya yang suka pada Nabi Muhammad dengan sifat kejujurannya. Yang baik dagangannya dibilang baik, yang dengan cacat dibilang cacat. Mudah bicaranya halus, sehingga para pedagang-pedagang lainnya pada senang semua terhadap Nabi Muhammad. Itu diceritakan ke Siti Khadijah. Lambat laun Siti Khadijah ini tambah mantap. Kanjeng Nabi dipasrahin dagangan dan yakin, senang, dan mendapat harta yang banyak, mendapat penghasilan yang banyak. Nabi Muhammad yang membawa dagangan ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lain. Berhasil Siti Khadijah. Dan pada singkat cerita, pada akhirnya Siti Khadijah ditakdirkan oleh Allah untuk berkawin dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, saya bertanya, lebih tua mana Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah di saat kawin? Siti Khadijah. Lebih tua mana? Siapa? Lebih tua siapa? Siti Khadijah. Waktu itu Siti Khadijah berusia berapa tahun? 40 tahun. Sedangkan Kanjeng Nabi waktu itu berusia 25 tahun. Jadi selisih berapa tahun?
antara usia Siti Khadijah dengan usia Kanjeng Nabi Muhammad? Sisi 15 tahun. Waktu itu Kanjeng Nabi senang waktu mengawini Siti Khadijah, dan begitu juga sebaliknya, keharmonisan rumah tangganya semakin erat. Ia suka, sebaliknya Siti Khadijah senang, Kanjeng Nabi senang juga Kanjeng Nabi, sehingga di waktu mengawini, di waktu kawin dengan Siti Khadijah, Kanjeng Nabi di waktu kawin dengan Siti Khadijah tidak dimadu, tetap istrinya satu, tidak pernah kawin lagi. Di masa berkumpul dengan Siti Khadijah, Kanjeng Nabi tidak pernah kawin lagi, tetap satu. Ini makanya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah dikaruniai putra putri sebanyak 7, yang perempuan 4, yang lelaki 3. Nah, ini sekilas cerita sejarah tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah. Paham anak-anak materi yang telah saya sampaikan? Insyaallah Pak. Tentang apa materi tadi yang saya sampaikan? Kesabaran. Ini materi yang sebelumnya. Materi yang sekarang menerangkan tentang masa bekerja dalam kehidupan Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad waktu bekerja. Materi yang sekarang, yakni dalam bekerja Nabi Muhammad bersikap jujur dan amanah. Apa arti jujur? Jujur itu apa artinya? Sidik, jujur namanya. Benar, arti sidik benar. Arti amanah dipercaya, tidak mudah orang mempunyai sifat dipercaya. Makanya sampean harus meneladani sifat amanahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan sampean dititipi barang oleh temannya supaya dikasih ke temannya yang lain. Ini saya nitip barang, kasihkan ke Firman misalkan. Terus sampean karena sampean meneladani sifat amanahnya Kanjeng Nabi, sampean sudah tercapai tujuan pembelajaran, yakni meneladani sifat kejujuran dan sifat tanggung jawab atau sifat amanah kepercayaan dari Kanjeng Nabi. Maka sareng sampean yang dititipin barang disampaikan ke Firman. Lah ini namanya amanah. Kalau sampean dititipin barang, disuruh sampaikan, ternyata sama sampean tidak disampaikan, bahkan dibeliin jajan kalau dititipin uang. Nah ini namanya sampean tidak amanah. Jadi kalau tidak amanah berarti tidak mempunyai sifat terpuji. Paham? Sekali lagi paham materi yang telah saya sampaikan? Ada berapa tujuan pembelajaran tadi? 1. Dua. 3. Terima kasih. Anak-anak semua, coba Bapak ingin memberi tugas dengan tugas kelompok. Ayo bikin kelompok. Bangkunya dipindah berhadap sana 1. Jadi 3 kelompok. Yang
kelompok 1 dan kelompok 2 terdiri dari anak laki-laki. Bukan. Yang yuk ininya dipindah. Pindah ke sini, bangkunya saja. Biar menghadap ke sana. Yuk. Yuk dipindah. Yuk berhadap ke sana. Pindah. Tadi itu mana? Lah, yuk menghadap. Kalau sudah siap duduk. Saya akan membagikan tugas kelompok, diskusikan pada teman-temannya, dibaca buku LKPD-nya, dibuka, dibaca, lalu dikerjakan dengan sisa kelompok. Kelompok apa di sini? Saya ditulis kelompok as-sofa di sini. Kelompok bareng, kelompok tugas. Terus kelompok marwah di sini. Terus di belakang kelompok zam-zamnya. Ya tugas langsung. Ini ikut ke sana kelompok. Lah ini. Pokoknya tugas bareng. Terus tugas rembukan, saling tanya. Duduk Usman. Duduk di sini apa menghadap ke sana sampean. Yuk bahas materinya, dikerjakan, dikasih waktu 5 menit. Nanti setelah selesai, supaya perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, supaya dibaca ke depan nanti. Yuk berebut, jangan menghadap ke saya, berebut ke sana, ke temannya. Ini yang baik lah, ini taruh di sini. Bapak bawa buku, buka bukunya lah, biar serius. Yuk buka, baca langsung rembuk. Yuk buka bukunya. Kalau nggak dibuka nggak ketemu nanti. Itulah ya. Buka, saling rembukan sama teman kelompoknya. Kurang 3 menit. Kurang 3 menit saja. Ausul ke temannya itu. Namanya musyawarah. Ambil yang lebih baik. Grup sofa, grup marwah, grup zam-zam. Kurang 2 menit. Ya terus nanti kalau selesai
ada yang mewakili dari perkelompok dipanggil ke depan untuk mempresentasikan yang dibaca itu, hasil diskusinya dibaca. Kurang 1 menit setengah. Ya, nanti akan dipanggil perwakilan kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dibaca ke depan nanti. Tuh, masih ada waktu, kurang 1 menit. Ayo, materinya di sudah selesai apa belum? Nah, kalau sudah selesai, nanti saya akan memanggil perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Dari masing-masing kelompok akan dipanggil 3 orang yang maju setiap satu kelompok. Dimulai atau diurut dari kelompok as-sofa. Kelompok sofa, yuk 3 orang berdiri maju ke depan. 3 orang saja, ada yang membaca satunya. Nanti yuk. Dengarkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Asofa. Saya ingin membacakan karya saya dan teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan ketika pekerjaan apapun dilakukan dengan baik keyakinan. Contohnya mengembala kambing dan berdagang sehingga tugas aduh yaitu menjalankan risalah ayat dan pun dalam pekerjaan ketika tinggal bersama Abu Bakar bekerja ketika tinggal bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Saat itu usia beliau masih 8 tahun. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan selanjutnya saya panggil perwakilan 3 orang dari grup Marwa untuk mempresentasikan hasil karya diskusinya. Yuk, 3 saja. Yuk, ayo, jangan takut, harus. Pertama, mengucapkan salam. Yuk, dengarkan teman-teman. Duduk di bangkunya. Yuk, sing rapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan membacakan hasil kerja saya.
saya dan teman-teman saya. Oh, sing jelas bacanya. Saya usia 12 Nabi Rasulullah SAW belajar dari Islam dan Dengarkan yang lain. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok Marwah. Sekarang kami panggil kelompok Zam-Zam untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. 3 anggota perwakilan dari grup Az-Zamzam, kelompok Az-Zamzam. Yo simak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok Zam akan menampilkan hasil karya pernikahan Nabi Muhammad SAW dari Isra. Khadijah saat menemukan jawaban atas mimpi yang pernah dialami sebelumnya. Suatu malam, Khadijah bermimpi melihat matahari turun dari langit. Kemudian masuk rumah serta mengantarkan sinar ke seluruh tempat. Untuk itu, tak ada satu rumah pun di Mekah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu segera dia ceritakan ke saudaranya yang bernama Warqa bin Umayr yang menampilkan mimpi dan memiliki pengetahuan luas tentang agama yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Setelah mendengar cerita Khadijah, Warqa bersimpulan takwil dari mimpimu itu ialah engkau kelak. Ya, duduk dulu. Duduk yang disiplin dulu. Nabi itu berasal dari mana? Dari Makkah. Dari suku mana? Dari suku Quraisy juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak, kepada kelompok Sofa, kelompok Marwah dan juga kelompok Zam-Zam sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk anak-anak, masih semangat enggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Apa yang telah didiskusikan oleh kalian semua tadi, menerangkan tentang materi yang telah diajarkan tadi. Jadi sampean paham atau tidak? Paham ya. Materi yang diajarkan harus dipaham, jangan lupa. Kanjeng Nabi Muhammad di masa dewasa, yaitu Kanjeng Nabi bersabar dalam bekerja apa saja. Kanjeng Nabi sabar, tidak putus asa walaupun lelah, tetap Kanjeng Nabi semangat dan bersabar. Walaupun misalkan sampean dalam bekerja tidak mendapatkan hasil yang maksimal misalkan, itu tetap Kanjeng Nabi tetap sabar karena ketentuan yang diberikan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi berupa apapun itu memang ditakdirkan oleh Allah. Seperti yang sampean tetap semangat.
Coba saya bertanya, siapa nama saudaranya Siti Khadijah yang pandai menakwilkan mimpi itu? Waraqah bin Naufal. Terima kasih, tepuk tangannya yang senang. Waraqah bin Naufal. Kanjeng Nabi di usia berapa Kanjeng Nabi waktu kawin dengan Siti Khadijah? 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah sendiri usia berapa? 40 tahun. Berarti selisih berapa tahun antara Kanjeng Nabi dan Khadijah? Berbeda 15 tahun. 100 untuk anak-anak. Yang terakhir saya ngasihkan tugas untuk kesemuanya. Apa ngerti sampai di mana pengertian sampean dengan waktu 3 menit? Tuh pegang. Pegang langsung. 3 menit. Tuh pegang. Tuh, dibaca, dipahamin pertanyaan. Nak kasih nama dulu ya, takut lupa tadi kasih nama. Di sebelah atas kasih nama. Tiga menit kasih nama dulu. 2. Oh ya, satunya. Ya. Yo, kasih namanya. Dikerjakan dalam waktu 3 menit. Tek. Ayo diperhatikan. Mudah pertanyaannya, mudah ini, pendek. Pertanyaannya mudah. Kurang 2 menit. Ayo, jangan bicara, cepat dibaca dan diisi. Ayo, namanya jangan lupa ya, di sebelah atas nama. Kebagian LKPD semua, kebagian. Ada yang tidak kebagian, gua bilang. Ini. Yo, kasih nama di atas. Kasih nama. Kurang 1 menit. Kurang 3/4 menit. Ayo, grup Sopa, grup Marwah, grup Zamzam, anggotanya diatur anggotanya. Kurang 2. Ngerti? Udah cukup? Gimana? Kira-kira sudah selesai? Sudah selesai Pak enggak? Sudah. Kumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Lalu taruh di sini. Tuh, ketua kelompoknya yang terus
Yo, sudah dikumpulkan, duduk lagi dengan sejenak. Yo, sudah dikumpulkan semua. Ya, duduk kembali. Duduk kembali. Duduk dengan rapi. Alhamdulillah, setelah saya menilai ternyata alhamdulillah anak-anak kelas 3 semuanya sudah melebihi dari target minimal. Alhamdulillah, semoga di tiap harinya tambah meningkat, tingkatkan belajar kita agar sukses, bisa mendapat nilai yang maksimal, nilai yang istimewa. Anak-anak semua, sebelum materi berakhir, maka terlebih dahulu mari kita simpulkan bersama-sama. Simpulkan bersama-sama materi yang telah saya sampaikan dari tadi, yaitu dengan tema masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ringkasan materinya ada 3. Ringkasan materinya ada 4. Ada Nabi Muhammad SAW bekerja, dan ada materi kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad. Ini merupakan materi awal. Yo, lihat, simak bersama-sama dalam tema masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yo, melihat ke sini. Ringkasan materi pertama, kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Bahwa kanjeng Nabi dalam mengerjakan suatu apapun didasari dengan sifat kesabaran dan ketabahan. Makanya sampean kalau mau bekerja apa saja harus sabar dan tabah. Jangan terus materi selanjutnya yang dipelajarin barusan, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW bekerja. Kanjeng Nabi kalau bekerja menggunakan sifat atau menggunakan sikap kejujuran dan sifat tanggung jawab. Bagaimana kita supaya bisa meneladanin sifat kejujuran Nabi Muhammad dan juga sifat tanggung jawabnya. Dan terus ada materi selanjutnya, yaitu tentang masa perkawinan, masa kawin Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Waktu kawin dengan Siti Khadijah, kanjeng Nabi berusia berapa tahun? 25 tahun. Siti Khadijah berusia 40 tahun. Selisih berapa belas tahun? 15 tahun. Siapa nama saudaranya Siti Khadijah? Yang pintar menakwil mimpi itu siapa? Waraqah bin Nufail. Alhamdulillah, materi pada saat ini sudah kalian serap bersama-sama. Mudah-mudahan diberi keberkahan dan kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kalian semua, sebelum materi berakhir, mari tutup dengan pembacaan doa agar materi yang kalian dapat bersama-sama
menjadi barokah dan manfaat. Untuk memimpin doa, ketua kelas Saudara Usman supaya memimpin doa sebelum pulang, sebelum mengakhiri pelajaran. Yo, gak apa-apa, langsung di sini, langsung berdiri di situ, jangan ke sini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat dan berilah kami semua yang manfaat. Ya Allah, pahamkan kami dan semua dan juga kerabat tentang agama. Teman-teman semua, cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.